Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Ya. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran PKN ya. Oke, sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nanti dipimpin ketua kelasnya ya. Silakan untuk berdoa dulu. Sandi, silakan dipimpin doanya. Baiklah, terima kasih Bapak. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Saudara Sandi tadi udah mimpin doa. Kemudian untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita, seperti biasa, apalagi kita pelajaran PKN selalu menumbuhkan rasa kebangsaan. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Oke, dipimpin sama Saudara Nur, silahkan Nur. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Ya, baik, Bapak absen dulu ya. Mudah-mudahan sekarang ini musim hujan, kalian itu pada sehat semua. Tapi saya lihat ini hadir semua ya. Yang pertama, absen pertama, Saudara Encep hadir. Hadir, Pak. Ya, kemudian yang terakhir, Saudara Jaka hadir. Ya, hadir. Hadir Pak, itu Ya. ada Pak Jaka, Pak. Ya. Hadir, Pak. Alhamdulillah kesempatan ini kita hadir semua, tapi jangan lupa jaga selalu kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, karena sekarang rame-ramenya musim pandemi, ya kita utamakan kesehatan dan keselamatan diri kita dan keluarga. Ingat, jangan mementingkan diri sendiri, tapi ingat orang-orang di sekeliling kita juga harus sehat semua, ya. Baik, untuk pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas mengenai sebentar ya, saya tampilkan dulu mengenai kasus pelanggaran HAM, di mana yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi contoh ya kasus pelanggaran hak, dan yang ketiga mengidentifikasi menganalisa contoh pengingkaran hak dan kewajiban, pengingkaran kewajiban warga negara. Udah terlihat belum tampilannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mohon izin, mungkin ini sinyalnya kurang baik ya. Ya, baik. Sebelumnya ya kita telah belajar tentang apa itu hak warga negara. Ya, setelah tadi ada tujuan pembelajaran yang ada 3 tujuan untuk pertemuan kali ini. Nanti setelah ini kita ada LKPD-nya, tapi itu sudah disediakan link biar nanti kalian bebas menggunakan dan mengerjakannya di HP siapa saja dan di mana saja. Baik, sebelum dilanjut ke inti materi, yang pertama saya akan mengingatkan dulu masalah materi yang hangat pertemuan kemarin. Masih ada yang ingatkah apa yang dimaksud dengan hak warga negara? Saya, Pak. Ya, Saudara Siti, silahkan. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau didapatkan. Dengan demikian, hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara, Pak. Iya, baik. Pinter ya. Saudara Siti ini bacanya rajin, kemudian ulet juga. Betul ya, bahwa hak warga negara itu merupakan serangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Baik, di mana ada hak selalu ada kewajiban. Nah, berikutnya, masih ingatkah apa yang dimaksud dengan kewajiban warga negara?
Ayo, Masih, laki-lakinya Pak. mungkin? Ya, laki-lakinya siapa? Masih Pak, saya Pak, saya. Ya, saudara Jaka, silakan. Ya, Saya saudara. Pak. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan Ya, benar. kewajiban warga negara Ya. dapat diatur perbuatan yang harus dilakukan sebagai dasar warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Gitu, Pak. Ya, baik. Jawabannya sungguh tepat ya. Ini mewakili gender nih ya. Dari tadi saudara Siti sudah, kemudian saudara Jaka sudah mewakili gender ya. Terima kasih. Nah, jadi betul tadi bahwa kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, inti dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penyebab kenapa sih hingga terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kita akan menganalisis mana saja contoh-contoh kejadian yang melanggar hak dan yang melanggar atau mengingkari kewajiban. Karena banyak, kita tidak menyadari gitu ada yang buang sampah sembarangan, itu termasuknya hak apa kewajiban, nanti kita akan belajar seperti itu. Kemudian ada yang tidak bayar pajak, kemudian kita juga sebagai siswa pergi ke sekolah, terkadang pakai motor gak pakai helm dan sebagainya gitu ya. Nah nanti akan kita bahas mana sih yang termasuk ke dalam contoh kasus hak, kemudian contoh pengingkaran HAM dan apa sih penyebabnya. Nah, ya. Nah baik. Nanti dalam pembelajarannya biar kalian lebih paham, saya akan membagi ke dalam 3 kelompok ya. Kelompok pertama biasa dengan yang kelompok sebelumnya kemarin yang sudah ditentukan, kemudian kelompok kedua, kemudian dan kelompok ketiga itu biasa seperti pertemuan yang kemarin. Tapi kalau saya jelaskan satu persatu mengenai penyebab, kemudian contoh hak, contoh pengingkaran hak dan contoh pengingkaran kewajiban, mungkin kalian agak sedikit jenuh. Makanya Bapak udah mempersiapkan ini video tentang contoh-contoh kasus yang lebih terbuka inspirasi dalam pemahamannya. Baik, coba perhatikan dulu di sini ada beberapa video dan gambar-gambar kasus. Nanti kalian pilih yang mana termasuk pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. Baik, sudah kelihatan videonya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ini udah bisa ditonton, ini udah lewat sekitar 3 menit lebih videonya, udah bisa dicermati? Sudah bisa, Pak. Baik, ini juga ada contoh-contoh gambarnya ya. Nah ini ada salah tangkap, kemudian ini ada korupsi, ya ada gayus tambunan dan sebagainya. Nah ini salah satu contoh dari pelanggaran hak nih ya. Kemudian ini ada kemiskinan, kemudian ini ada penolakan renovasi gereja, kemudian ini ada putus sekolah. Nah, di antara slide-slide itu kalian udah paham mana yang melanggar hak dan mana yang mengingkari kewajiban? Udah paham? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Baik, Sudah, mungkin Pak. kalian sudah ada gambaran dan ada bekal untuk bahan diskusi nanti. Baik, mungkin kita kocok dulu ya bagian materi pertama, kedua, dan ketiga yang saya tadi tentukan mengenai faktor penyebab pelanggaran hak, kemudian contoh kasus pelanggaran hak, dan contoh pengingkaran kewajiban. Baik, silahkan diambil ke depan, masing-masing kelompok. Sudah? Sudah, Pak. Nah, baik. Silahkan berdiskusi, boleh mencari di internet atau buku yang telah disediakan, silahkan. Waktunya 10 menit. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Baik, silahkan mungkin kita langsung saja ke kelompok pertama, yaitu Saudara Trisno, kemudian Saudara Ana, dan Saudara Marcel. Silahkan siapa yang akan mempresentasikannya, silahkan dipilih, kemudian nanti dibacakan poin-poinnya saja ya, biar kelompok yang lain kebagian. Ya, dipersilahkan. Izin Pak, saya Pak. Ya, silahkan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami membahas faktor-faktor penyebab pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara.
Nah, yang pertama itu adalah sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, faktornya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang keenam, yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Demikian Pak, hasil dari kami diskusi faktor-faktor penyebab pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban. Terima kasih Ya. Pak atas kesempatannya. Ya, terima kasih pada Saudara Trisno dan kelompoknya yang udah berdiskusi dengan aktif, kerjasamanya juga luar biasa ya. Betul, betul sekali ya, sesuai dengan faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, faktornya kurang lebih ada 6 poin. Baik, mungkin dari kelompok lain kalau ada pertanyaan atau bahan masukan dipersilahkan. Ya, dari kelompok lain dipersilahkan. Ada di kelompok 2, Pak. Oh iya. Siapa nih? Saya saudara Cep, ini dari kelompok 2 ya. Oh, silakan. Dikasihkan ya. Ini. Ya, ini contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap warga negara bisa kita lihat dari yang saat ini terjadi misalnya sebagai berikut. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita itu masih cukup tinggi. Nah, yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian, yang keempat, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadahan. Kemudian, angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya. Dan yang terakhir, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran PCD dan DPD bajakan. Itu yang saya bisa presentasikan dari kelompok 2. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi dari kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Nah, sebelumnya tadi dari kelompok 1, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Nampaknya ada yang mau ditanyakan nih di sini, Saudara Sandi kayaknya mau bertanya. Silahkan. Terima kasih Pak. Ya, Izin bertanya. ya untuk Pertanyaan ya. untuk kelompok 1 ya? Ya, itu kalau ada pertanyaan. Terima kasih Pak. Sekarang berbagai aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari teknologi. Bagaimana caranya supaya kemajuan teknologi tersebut tidak menjadi bumerang kepada kita sehingga teknologi tersebut tidak menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Mohon pertanyaan dari kelompok kami untuk bisa dijawab. Terima kasih. Ya, luar biasa ya, pertanyaannya cukup bagus nih ya. Terima kasih Saudara Sandi ya, makasih. Baik, dari kelompok 1, siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Sandi tadi? Izin Pak. Oh ya, Saudara Ana, ya silahkan. Ya, saya Ana akan mewakili kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Sandi. Yang pertama itu adalah bijak dalam menggunakan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi apapun, kalau kita tidak menggunakannya dengan bijak, maka memberi dampak yang tidak baik. Ya. Yang kedua, adanya pengawasan dari berbagai pihak, di mana apabila ada kesalahan dan penggunaan teknologi, ada yang mencegah atau mengingatkan. Yang ketiga, memberikan edukasi pemahaman dampak positif dan negatif dari berbagai kemajuan teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik milik pribadi ataupun milik orang lain maupun milik umum. Terima kasih. Baik, Saudara Ana, terima kasih ya. Berikan aplaus untuk Saudara Ana sebagai perwakilan dari kelompok 1. Terima kasih juga kelompok 1 ya. Terima kasih jawabannya. Ya. Ya, gimana? Saudara Sandi cukup? Cukup, terima kasih. Baik. Sudah puas. Tadi ya udah dipresentasikan juga kelompok yang kedua dari Saudara Encep tadi ya. Barangkali kalau ada pertanyaan untuk presentasi atau pernyataan dari kelompok 2 dipersilakan. Nampaknya tadi ada gumaman sedikit nih dari Saudara Trisno nampaknya ya. Ya, apa? Ya, Pak. Ya, persilakan. Saya mau bertanya kepada kelompok 2, mewakili kelompok 1. Pertanyaannya, kita sering mendengar kasus ada perlakuan khusus terhadap pejabat atau orang tertentu dalam proses masa hukuman di rumah tahanan. Pertanyaannya bagaimana cara supaya tidak terjadi lagi kasus perlakuan khusus tersebut? Demikian pertanyaan, Pak. Ya.
Pertanyaannya hebat nih ya. Sekarang memang banyak nih ya para pejabat yang seolah-olah dipilih kasih ya ketika di kasus hukumnya. Wes, pertanyaannya bagus nih. Oke, siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang cukup bagus tadi nih? Izin Ya. menjawab, Pak. Ya, silakan Saudara Sandi. Setelah kami berdiskusi dengan kelompok 2, izinkan saya akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Saudara Trisnanto tadi. Ya. Banyak cara supaya tidak terjadi kasus perlakuan khusus seperti yang ditanyakan tadi, diantaranya dengan 1. Meningkatkan profesionalisme lembaga penegak hukum, pengadilan, keamanan, dan pertahanan negara. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiganya, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam menegakkan hak dan kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Iya, terima kasih ya. Ini kelompok 1 tadi bagus, kelompok 2 juga tidak kalah bagusnya juga, luar biasa aktifnya nih para pesertanya, diskusinya. Terima kasih, beri aplaus juga untuk kelompok 2. Nah, jangan kalah ini kelompok 3, kita masih ada waktu nih ya untuk kelompok 3. Presentasinya mungkin poin-poinnya saja ya. Silahkan untuk kelompok 3. Baik Pak, untuk kelompok 3, saya yang mewakili untuk presentasi Pak. Nah, disus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat, di antara membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, ya tadi tidak pakai helm, kemudian tidak punya SIM, kemudian suka melanggar tata tertib lalu lintas, negara, coret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, kemudian tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir dan sebagainya. Yang terakhir, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Misalnya, tidak ikut Siskamling Pak, sistem keamanan lingkungan. Nah, itu saja presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bagus ya, ini sesuai banget nih ya, sesuai dengan yang punya Bapak nih, sama sekali nih ya. Nah, mungkin dalam menjaga Siskamling, jangan lupa kita juga jaga kesehatan ya, khususnya kelompok 3 ini ya. Baik, kalau ada sesuatu yang tidak dimengerti atau tidak paham, mau ada pertanyaan nggak untuk kelompok 3 ini? Silahkan, siapa kalau ada? Ya, untuk kelompok 3. Ada pertanyaan nggak? Sudah cukup, Pak. Silahkan. Terima kasih. Saya akan bertanya ke kelompok 2. Nah, pertanyaannya, membayar pajak. Ya, kelompok 3. Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Apa yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak? Terima kasih. Oh ya, pertanyaannya sungguh bagus ya. Barangkali siapa dari anggota kelompoknya yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Marcel tadi? Silakan. Ingin menjawab, Pak. Saya perwakilan dari kelompok 3. Ya, silakan. Jadi banyak faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Di antaranya, yang pertama, ketidaktahuan masyarakat bagaimana alur pendistribusian pajak. Yang kedua, adanya pemikiran yang apatis dengan pemerintah, serta masyarakat merasa enggan membayar pajak. Mungkin itu, Pak, jawaban dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Kelompok 3 juga ini luar biasa ya, keaktifannya luar biasa, hasil diskusinya juga hebat. Jadi kelompok 1, 2, 3 sungguh hebat, luar biasa. Tepuk tangan untuk ketiga kelompoknya. Nah, baik, akhirnya kita ada di penghujung ya sebagai penutup. Baik, sekarang dapat kita simpulkan ya, dalam kehidupan sehari-hari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban banyak terjadi, bahkan sering dijumpai secara kita tidak sadari ya, seperti faktornya tadi ada egois dan sebagainya, itu kita bahas oleh kelompok 1. Kemudian contoh pelanggaran hak ya, banyak anak yang putus sekolah, kemudian kasus salah tangkap, tingkat kemiskinan masih tinggi, kemudian adanya perlakuan khusus dan sebagainya. Sementara pengingkaran kewajiban mungkin salah satunya kita juga sering
melakukan pengingkaran kewajiban secara sederhana sampai yang sulit. Di antaranya yang sangat sederhana itu yang mengingkari kewajiban ada buang sampah, tidak menaati rambu lalu lintas, tidak dapat membayar pajak, memakai atribut kelengkapan dalam berkendaraan, dan lain-lain seperti yang dijelaskan tadi oleh kelompok-kelompok yang lain. Terima kasih, sungguh luar biasa ya, hebat ke kelas 12 IPA ini ya, sungguh-sungguh luar biasa. Sebagai bahan refleksi, mungkin kali ini supaya kalian lebih paham, silahkan simak video berikutnya, yaitu mengenai refleksi akibat dari membayar pajak dan video lainnya juga. Sudah paham? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi, daripada dijelaskan sama saya lebih paham juga apabila ditambah dengan video-video refleksi seperti ini. Kemudian ini untuk penilaiannya tadi sudah saya lihat dari keaktifan berdiskusi, hasil presentasi, adapun untuk uji kompetensi pada pertemuan ini sudah saya sediakan link yang nanti dibagikan ke grup WA yang ada di kelas ya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas mengenai penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di pertemuan yang akan mendatang. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah paham. Kalau tidak ada, kemudian jangan lupa dikerjakan tugasnya, kemudian jangan lupa jaga kesehatan, utamakan kesehatan kita, keluarga, dan sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam kegiatan pembelajaran ini. Bapak akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.